wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dimana Dianya Allah yang masih memberikan kita kenikmatan iman dan Islam serta kesempatan bagi kita sehingga kita dapat menghadiri acara syukuran penutupan suluk Tariqat Naqsabandiyah Al-Auniyah Al-Khalidiyah dan pembukaan kegiatan belajar mengajar Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin Kecamatan Kuala Baru. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dengan berkah keberkahan beliaulah kita hidup dari zaman jahiliyah dibawanya kita ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Kemudian yang kami muliakan yaitu guru rohaniah kita sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin, Abuya Syekh Dr. Fauzi Alauddin Muhammad Aun. Kemudian yang kami muliakan Abuya Darul Mahabbah dimanapun beliau berada. Kemudian yang kami muliakan lagi yaitu Abuya Asma Ibrati. Kemudian kata-kata penghormatan kami kepada Bapak PJ Bupati, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Sekda Aceh Singkil. Selamat datang kami ucapkan Bapak. Kemudian yang kami hormati Bapak anggota DPRK Aceh Singkil yaitu Abadi Fairuz Akhyar. Kemudian yang kami hormati Bapak Kadis Dinas Syariat Islam atau yang mewakili. Kemudian Bapak Camat Kecamatan Kuala Baru. Kemudian Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Kemudian kami hormati lagi Bapak dan Ramil Kuala Baru atau yang mewakili. Kemudian Imam Mukim Kemukiman Kecamatan Kuala Baru. Kemudian yang kami hormati Imam Syekh, tokoh adat, tokoh agama. Yang kami hormati lagi Bapak Kepala Desa Sekecamatan Kuala Baru. Dan yang kami hormati jemaah dan tamu undangan yang telah berhadir serta dan yang teristimewa kepada seluruh jemaah ahli suluk. Kemudian masuklah kita ke tertib acara untuk memberkahi acara kita pada pagi menjelang siang ini. Marilah sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Fatihah ini lancarlah acara kita dari awal ini hingga akhirnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara yang pertama, sambutan
Sambutan Ketua Panitia, syukuran penutupan suluk Tariqah Naqsabandiyah Al-Auniyah Al-Khalidiyah, dan sekaligus pembukaan kembali proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Rawdatul Muttaqin yang akan disampaikan oleh Abadi Fairuz Ahyar SEMIKOM. Kepada Abadi kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita diberikan keberkahan, kenikmatan serta kesehatan sehingga kita dapat bertemu, bersilaturahmi, bertatap muka kembali dalam rangka acara Khanduri Suluk yang setiap tahun kita laksanakan sebelum selesainya acara atau suluk 40 hari Tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah Kuala Baru ini. Selawat serta salam tidak lupa kita andro junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram Abuya Kausar Fairuzi selaku pimpinan Tarekat Naqsabandiyah Al-Auniyah Kuala Baru, Al-Mukarram Abuya Asra Ibrati, Al-Mukarram Abuya Mahabbah yang informasinya sedang dalam perjalanan menuju surau kita ini, ya insya Allah mungkin sebentar lagi akan bergabung bersama-sama kita di sini. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Aceh Singkil, dalam hal ini turut hadir bersama kita yaitu Bapak Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Bapak Dr. Andes Azmi MAP. Beliau sudah ada tengah-tengah kita pada pagi yang berbahagia ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek dan Ramil atau yang mewakili, Bapak KUA atau yang mewakili, mohon maaf tadi ada yang terlewat. Yang kami hormati Bapak Kadis Syariat Islam, dalam hal ini diwakilkan oleh salah satu dari Dinas Syariat Islam. Selamat berhadir Ibu. Nah, ini gak asing sama kita nih. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Mukim Kemukiman Kuala Baru beserta Imam Cik dan seluruh tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Kuala Baru. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, dalam hal ini yang telah berhadir bersama kita. Selamat datang Bapak Kepala Desa dari dua desa kecamatan, dari Desa Sungai dan Desa Sukajaya telah berhadir. Insya Allah sebentar lagi yang lain akan menyusul. Yang kami hormati para tamu undangan kami yang jauh-jauh telah bersusah payah melewati jalan yang saat ini belum maksimal, namun karena kecintaannya, karena ingin bersilaturahmi, bisa berhadir bersama-sama di Surau Rawdatul Muttaqin ini.
Selanjutnya yang kami banggakan dan yang kami cintai dan yang kami sayangi, para jamaah sulh, baik yang 10 hari, 20 hari, 30 hari, bahkan sampai 40 hari penuh dan telah menyelesaikan masa sulh di surau ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Izin kami melaporkan dalam hal ini kegiatan khanduri ini kita lakukan sebagaimana mestinya setiap tahun, dan undangan kita sebar baik itu dari pemerintahan maupun seluruh jamaah Tarekat Naksabandiyah Al-Kauniyah Kuala Baru. Selanjutnya, keuangan acara khanduri ini berkat dari seluruh donatur-donatur kita, jamaah-jamaah kita yang ada, dan ini merupakan sumbangsih yang tak terhingga, beserta juga sumbangan tenaga dari para panitia dan masyarakat sekitar. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kami atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, dalam hal ini tadi disampaikan, apabila ada kekurangan, kekhilafan kami dari panitia, mohon kiranya diberikan kemaafan. Tadi disampaikan bahwasanya sekaligus pembukaan kembali, yaitu proses belajar mengajar di pesantren Raudhatul Muttaqin ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, proses belajar mengajar di pesantren Raudhatul Muttaqin kami nyatakan dibuka kembali. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekhilafan. Kiranya berikan kemaafan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Abadi Firdaus Yahya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari PJ Bupati Aceh Singkil, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Sekda Kabupaten Aceh Singkil, yang disampaikan oleh Dr. Randus Asmi. Pada Bapak Sekda kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, yang berbahagia ini, kita sudah bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini
di tempat pondok pesantren Raudatul Muttaqin. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Rasulul Nun alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, mengajarkan kita tentang iman Islam, bagaimana tata cara bertauhid, mentauhidkan Allah, dan juga menyangkut dengan syariah tentang tata kehidupan di muka bumi Allah ini. Semuanya, mulai dari lahir sampai kita dikuburkan. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat setelah beliau berada. Amin ya rabbal alamin. Abuya Syekh Kausar Khairuddin Alauddin Muhammad Auf yang kami muliakan, Umi kakak kami juga yang kami muliakan, Abuya para ustaz-ustazah yang kami muliakan, Bapak Kepala Mukim, Pak Imam, Bapak Kepala Kampung, seluruh pengurus kampung yang berhadir yang kami muliakan, Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan pondok pesantren yang telah mengundang kami. Seyogianya Bapak PJ Bupati berhadir, tapi karena beliau masih dalam posisi di perjalanan, beliau menyampaikan kepada kami untuk menghadiri kegiatan ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah kami sudah dapat hadir di sini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, baru saja kita melaksanakan ibadah Ramadan dan juga dilanjutkan dengan ibadah puasa Syawal. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bahwa di mana-mana kita mendengar dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini, di samping sebuah kewajiban bagi umat Islam, juga sarana untuk menempa diri umat Islam untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Puasa melatih setiap insan, setiap hamba Allah untuk bisa bersabar. Sabar dalam menggunakan lisan, sabar dalam menggunakan penglihatan, sabar dalam menggunakan pendengaran, sabar dalam menggunakan tenaga, kehendak. Ini di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu intinya mengajak kita supaya melatih diri bisa bersabar. Artinya, kalaulah sabar itu merupakan
peringkat tertinggi dalam ibadah, maka puasa berdepan. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak kita manusia ini, hamba-hamba Allah ini, umat Nabi Muhammad ini, berpuluh-puluh tahun kita melaksanakan puasa, berpuluh-puluh tahun kita melaksanakan ibadah sholat, bahkan ke haji, naik haji, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Namun masih banyak kita yang kita lihat dan kita saksikan dengan mata kepala kita, seakan-akan sholat, puasa, menunaikan ibadah haji itu tidak begitu banyak merubah, tidak begitu banyak merubah perilaku manusia. Selesai sholat yang diharapkan dilakoni, selesai Ramadan berpuasa yang diharapkan dilakoni, yang lisan berkata sesuka hati, membelah jangankan jantung, gunung belah. Maka demikian juga telinga, hobinya tetap begitu saja. Menjaga rupe atau segala rupa. Artinya, bagi banyak orang yang melaksanakan menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah Ramadan tadi kurang berpengaruh terhadap perilaku diri. Kenapa? Nah, ini sebuah pertanyaan dapat kita renungkan ini. Kalau berdebat, jangan kalah, draw susah. Nah, ini perlu dipahami ini ya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan berbahagia. Hobi-hobi kita berdebat dengan anak muda, remaja-remaja. Ini peninggalan umat Nabi Musa ini. Apa aku bertanya supaya yang ditanya itu kemudian tasulun tidak bisa menjawab. Bangga dia. Kenapa? Ini peninggalan umat Nabi Musa ini. Kenapa harus bertanya di Madinah? Kenapa harus bertanya begitu? Kenapa harus begini? Nabi Musa dengan izin Allah, dengan mukjizat dari Allah, bisa lautan itu dia belah, dia selamatkan umatnya sampai ke seberang. Oleh umatnya ini dalam Al-Quran ini bisa dibaca. Sampai di seberang bertanya dia, ya Nabi Allah, orang itu menyembah, ada sembahannya, dibuatnya sembahannya, dibuatnya berupa patung macam berupa disembahnya. Bagaimana kalau kita menyembah itu begitu ditanyakan? Padahal dia baru saja diselamatkan. Nah ini supaya dipahami kita, maksudnya bahan renungan kita. Kita sudah berpuasa, kita sudah sholat, tapi kok tidak banyak merubah perilaku. Dan di dalam kajian ibadah khusus ini, saya ulangi, di dalam ibadah khusus ini sebenarnya itu diperoleh. Kok sholat yang tarasuh dirasakan bahwa sholat kita itu sedang bersama dengan Allah. Puasa
Sabar itu ilmu, bukan enggak? Maaf ini, ambo, kok indah ambo kita nak kok, kemana-mana kok, tidak ada selamat kok. Tapi adalah sabar ambo, itu bukan sabar. Sabar itu ilmu, bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Amin. Apa kita kita bawa ya? Tak apa ya. Mau asli dia kok. Keluarga besar kedua. Memang dari Allah semuanya. Jasad ini bisa bergerak, lidah ini bisa berkata-kata karena ada nafas, nafas karena ada roh, karena ada Muhammad. Allah. Jadi kehendak Allah. Melihat bukan melihat lagi kan? Bahasa. Mendengar kamu. Dan sebagainya. Artinya bagaimana kita bisa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah sehingga tidak mudah dan tidak gampang untuk mendendam, untuk mau back, untuk mendengar hal-hal yang tidak karuan, yang tidak ada manfaat. Kenapa? Karena kita mau mengambil kemenangan, uang yang beruntung. Beruntung itu, kemenangan itu kapan? Nah, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada tiga tingkatan kematian. Tingkat pertama katanya ketika Allah mau mencabut nyawa seseorang, tak ada lagi pendengaran, tak ada lagi penglihatan, tidak ada lagi tenaga, semuanya tidak ada yang ada. Secara batiniah katanya berdialog, meminta kepada Zat yang Maha Kuasa. Apa yang diminta oleh seseorang itu? Ya Allah, beri hamba kesempatan untuk hidup sebentar saja. Itu apa? Teringat ratu, teringat anak, teringat suami, teringat istri dan lain-lain. Oleh Allah dicabut. Berarti tidak dalam mengingat Allah. Belum beruntung itu disiksa dulu. Tingkat kedua, ketika Allah mau mencabut, minta karena masih ada urusan ini, urusan itu, urusan dunia ini. Allah tetap mencabut, muncul kebencian, dendam kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Salam-salamunya di neraka jahanam. Nah, siapa yang beruntung? Yang menang itu, inilah yang diajarkan oleh Abu kita, guru rohani kita, yang setiap saat mengucapkan kalimat Allah, 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 Allah. Ketika Allah mencabut, tidak ada lagi yang terpikir, yang teringat urusan anak, istri, hak. Yang ada Allah. Itulah orang-orang yang beruntung. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Bahagia mereka-mereka itu ketika Allah mencabut nyawanya. Kenapa? Saat itu dia katakan dia akan berjumpa dengan Allah, Zat yang Maha Mulia. Nah, inilah harapan kami pemerintah daerah dari seluruh jamaah yang ada di sini. Selesai melaksanakan ibadah suruh ini, nampakkan, sampaikan, jelaskan, dan kembangkan di masyarakat, di lingkungan kita,
di keluarga kita tentang makna hakikat daripada ibadah ini, sehingga dari diri, dari keluarga, dari lingkungan akan memperbaiki keadaan kehidupan perilaku di masyarakat kita. Dengan demikian, pintu-pintu rahmat Allah akan turun ke negeri kita ini, ke Kuala Baru ini, ke Aceh Singkil yang kita cintai ini. Itulah harapan kami kepada jemaah sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Lebih kurang kami mohon diberikan maafan. Abuya dan doa-doakan Abu kita ini sehat selalu, juga Pak Fairuz sehat selalu, bumi kita selalu sehat, dan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekda Kabupaten Aceh Singkil. Acara selanjutnya yaitu khatam, tahlil dan doa yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Guru kita bersama ayah wali kita, yaitu Abuya Syekh Kausar Fairuddin Alauddin Muhammad Aun. Kepada Abuya kami persilakan dengan segala hormat. Itu sepatah kata dari perwakilan jemaah yang akan disampaikan oleh Saudara Samsir. Kepada Saudara Samsir kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal hurriyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Abuya kami, para tamu undangan, para jamaah suluk, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat dan tempat yang mulia ini kita dikumpulkan Allah di lokasi ini, di komplek ini,
Belum ya? Belum. Oh, dia sanggup dekat. Oh.